Shalom dan selamat pagi. Pimpinan Majelis Jemaat Bontola mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua. Kiranya ibadah pada hari ini bisa membawa berkat dalam kehidupan iman kita. Tata ibadah kita pada Minggu Pentakosta di tanggal 31 Mei 2020 ini kita menggunakan liturgi 1, dan untuk memulai ibadah kita kami mohon sidang jemaat untuk hening sejenak dan kita akan memulai ibadah kita dan kita berhimpun menghadap Allah. Shalom, selamat berjumpa di perayaan Hari Pentakosta bersama-sama dengan penuh sukacita dalam satu perarakan kita memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah. Dari peristiwa Pentakosta membuat para rasul penuh karunia dan berani berkata-kata, sehingga banyak orang menjadi percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang kemudian menjadi pengakuan yang sama dengan pengakuan Gereja Toraja. Pada hari ini kita berkumpul dalam persekutuan sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus. Dalam tuntunan tema Roh Kudus untuk semua, mari kita nikmati perjumpaan dengan Tuhan, dan saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Pujian dari Kidung Jemaat 241 pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian.
Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang kita peringati dalam Minggu Pentakosta ini, akan memampukan kita menghayati kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama memasuki pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita dan memohon pengasihan-Nya. Sebagai pelayan, kami sering merasa lebih hebat dari orang-orang lain. Kami merasa lebih benar dari orang-orang lain di hadapan-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami melalaikan tanggung jawab kami sebagai hamba-Mu dengan alasan sibuk, tidak ada waktu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasih-Mu. Kami selalu merasa bahwa sebagai orang tua, kamilah yang benar, sehingga sering memaksakan keinginan kepada anak-anak, tetapi sulit untuk mengerti kerinduan dan harapan mereka. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasih-Mu. Tuhan, kami sering goyah dalam iman, sehingga membuat kami mudah jatuh dalam jerat iblis yang mendatangkan dosa, dan terjerumus dalam pergaulan bebas antara lain narkoba, judi, seks bebas. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami sering menyedihkan hati ayah dan ibu, suka melawan mereka. Kata guru sekolah minggu, kalau kami menyedihkan hati ayah dan ibu, berarti kami juga menyedihkan hati Tuhan Yesus. Kami datang memohon kasih sayang-Mu, Yesus. Dari hidup yang tercelah dan sesat, kami datang tunduk di hadapan-Mu, mengaku kesalahan kami. Berkenanlah Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami. Berkenan Engkau membasuh kami, supaya menjadi bersih dan tetap berpaut dalam terang-Mu. Tuhanku, bila hati kawanku.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mari menyambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat, Ku Diberi Belas Kasihan. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Tiba saatnya kita bermazmur secara berbalasan. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 104 pada ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-35. Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Saya akan membacakan ayat yang agak keluar, sedang jemaat membacakan ayat yang ke dalam. Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah perundunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Amin. Mari kita sambut mazmur kita dengan menyanyikan NJNE 19, Ku Naikkan Lagu Yang Merdu.
Saudara-saudara, saatnya bagi kita untuk menyiapkan Alkitab kita, menyiapkan hati dan jiwa serta raga kita untuk memahami firman Tuhan. Saudara, mari kita persiapkan bacaan pertama kita dari Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Dan bacaan yang kedua adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Dan bacaan Injil saudara-saudara adalah dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Saya ulangi bacaan Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Baik saudara-saudara, jika kita sudah mempersiapkan semuanya, Bilangan 11 ayat 24 sampai 30, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21, dan Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Mari kita berdoa memohon hikmat dari Roh Kudus. Diagungkanlah nama-Mu ya Tuhan di hari yang penuh dengan sukacita ini. Engkau kembali menyatakan kemenangan bagi kami sekalian. Dan karena itu kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Bagian bacaan yang telah kami persiapkan kiranya menjadi bahagian kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami, memberi hikmat agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Setelah ke-70 orang tua-tua, setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yaitu yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tetua Israel. Amin. Pembacaan kita yang kedua terdapat dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat
1 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Friga dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun yang menganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyendiri, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Jemaat Tuhan, dalam keadaan berdiri kita akan mendengarkan dan mengaminkan Injil Kristus Yesus dari Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat
Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian firman Tuhan. Shalom saudara-saudara, sekian lama kita tidak berjumpa secara langsung. Hari ini pun belum, namun saya percaya ada kuasa yang selalu mempersatukan kita, yaitulah kuasa Roh Kudus. Saudara, hingga pada saat ini masih ada yang sering bertanya bahwa siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus bukanlah suatu hal yang samar, bukan bayangan halus, maupun sesuatu kekuatan yang tidak berpribadi. Dia adalah suatu pribadi yang sama dalam segi apapun dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Karena itu kalau hari ini saudara-saudara kita berada dalam hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah kebangkitan Yesus, dan hari ke-10 sesudah kenaikan Yesus ke sorga, maka ini kita peringati sebagai hari keturunan Roh Kudus. Tapi saudara, ada hal yang harus kita ingat dan harus kita renungkan secara mendalam sebagai dasar iman kita, bahwa Roh Kudus bukan baru saja ada di tengah-tengah dunia pada hari Pentakosta, melainkan sudah ada sebelum penciptaan itu dinyatakan. Kalimat pertama dalam kitab Kejadian berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, jika demikian, apakah Alkitab bertentangan antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Jawabannya adalah tidak. Dalam Kejadian, yang mau disampaikan kepada kita adalah bahwa karya Allah Bapa sebagai pencipta tidak boleh dilepaskan dari karya Roh Kudus. Ketika Allah Bapa mencipta, Allah Bapa mencipta bersama-sama dengan Roh Kudus dan Sang Anak. Jadi kalau demikian saudara-saudaraku, apakah makna ketuangan Roh Kudus? Apakah makna Pentakosta yang kita rayakan pada saat ini? Kita akan menemukan jawabannya saudara-saudara. Yang pasti sekarang yang terpenting untuk kita renungkan adalah bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Menarik dalam bacaan pertama kita tadi, Bilangan pasal 11, bahwa Roh Musa diteruskan kepada 70 nabi yang diangkat oleh Musa. Tetapi saudara, dikatakan dalam bacaan kita ada 2 nabi yang tidak berada dalam bait suci pada saat itu, yaitulah Eldad dan Medad. Tetapi kenyataannya mereka penuh dengan Roh Kudus, sehingga inilah yang kemudian membuat Yosua merasa cemburu. Kenapa Roh Kudus yang hanya ditujukan kepada nabi-nabi bisa juga terjadi di luar bait Allah pada saat itu? Nah, kecemburuan ini saudara-saudara membuat Musa menjawabnya kepada Yosua bahwa tidak demikian halnya, karena sesungguhnya Allah ingin menyatakan Roh Kudus itu bisa memenuhi semua orang yang berkenan kepadanya.
Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Bilangan 11 ini kita melihat bagaimana Musa memberdayakan banyak orang. Musa menghilangkan dan membongkar pola pikir yang takut disaingi yang terjadi pada Yosua pada saat itu. Baginya, semakin banyak orang yang bisa membantunya, semakin lebih baik pula hasil capaiannya. Saudara-saudara, sikap manusia pada umumnya adalah mau menang sendiri, mau kenyang sendiri, mau menikmati sendiri. Tapi ingat saudara-saudara, hal yang banyak kalau dinikmati sendiri jadinya busuk. Contoh saja saudara-saudara, kalau kita banyak mempunyai makanan di rumah, lalu kita sendiri yang menikmatinya, maka pastinya banyak makanan yang kita buang. Nah, kalau saudara-saudara sekalipun memegang posisi bagus, tapi kalau tidak ada teman, giliran butuh pertolongan, tidak ada juga yang menolong. Karena dalam kehidupan kita hanya temanlah yang bisa mengetahui posisi kita, keberadaan kita, entah kita bersuka cita, entah kita berduka cita. Hanya teman tempat kita berteriak minta tolong dengan cepat. Karena itu kalau senang sendiri, ya capek sendiri. Saudara, hal inilah yang kemudian membuat kita menyadari bahwa sebenarnya keturunan Roh Kudus itu membuat kita menyadari bahwa Allah mau memberdayakan semua orang. Allah mau masuk ke dalam orang-orang yang mau juga melakukan kehendaknya. Karena itulah dalam peristiwa Kisah Para Rasul hari Pentakosta, ketika murid-murid dikuasai oleh Roh Kudus, mereka sangat bersemangat menceritakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan akhirnya kabar sukacita itu membuat banyak sekali orang bertobat. Dikatakan 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. Nah saudara-saudara, sukacita itu kemudian berdampak dalam kehidupan orang yang telah bertobat, bahwa hidup mereka sungguh-sungguh menceritakan hal yang benar dalam kehidupan. Karena itu saudara-saudara, bahwa hal yang terindah dalam kehidupan umat manusia ketika menerima Roh Kudus adalah menyatakan dampak-dampak hidup yang menjadi berkat. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kalau kita membaca ayat seterusnya saudara-saudara, kita melihat bahwa cara hidup orang-orang dalam jemaat mula-mula sangat jelas bahwa mereka dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama dikatakan bahwa mereka bertekun mempelajari firman. Saudara, mari kita hitung berapa jam kita membaca firman, berapa jam kita berdoa dibanding dengan jalan-jalan atau menonton, apalagi yang lagi doyan menonton drakor. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat dalam diri kita. Dibutuhkan kebijakan untuk mengatur dengan baik, sehingga kita bisa berjalan dan memprioritaskan yang utama. Karena yang utama tidak boleh kabur, yaitulah bertekun mempelajari firman. Dan ciri yang kedua saudara-saudara dari orang-orang yang dihidupi, dikuasai oleh Roh Kudus adalah hidup bersatu. Hidup bersatu saudara-saudara artinya kita mempunyai ketahanan yang kuat dalam kehidupan ini. Karena itulah kehidupan jemaat mula-mula, mereka selalu berada dalam kesatuan, saling memberi, saling menerima, saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi saudara-saudara, Pentakosta berarti bahwa Tuhan mau supaya semua orang bisa berdaya guna, semua orang bisa melakukan apa yang terbaik, bisa membawa kabar baik, sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 20 bahwa damai sejahtera bagi kamu boleh nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku,
Tetaplah membuka hati dan berilah tempat yang terindah bagi Roh Kudus. Karena Roh Kudus mau saudara menjadi saluran berkat kepada banyak orang. Terpujilah nama Tuhan dan diberkatilah kita semua. Amin. Sejenak saudara-saudara, kita tunduk. Kita berada dalam saat teduh untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Mari kita satu dalam saat teduh. Saudara-saudara kekasih Tuhan, siapkanlah tempat bagi Roh Kudus. Teruslah mengundang Dia dan biarkanlah Dia bekerja dalam kehidupanmu. Amin. Mari bersama kita satukan hati, kita naikkan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus bagi kita sekalian, yaitulah doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri. Pengakuan kita akan kita nyatakan dalam nyanyian rohani nomor 77 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hari-hari
Tiba saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan syukur kita. Namun sebelum persembahan kita dijalankan, dengarkanlah nats persembahan yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keinginan, tetapi supaya ada keseimbangan. Persembahan kita dijalankan dan kita menyanyikan PKJ 265 pada ayat yang pertama, bukan karena upahmu. Saudara-saudara, marilah kita bersatu menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu luar biasa bagi kami sekalian. Hari ini Kau menyatakan kemenangan lagi bagi kami dengan memberikan kami kehidupan. Terima kasih untuk semuanya ini Bapa. Bahkan Engkau memberi kami kesempatan boleh menyatakan ibadah syukur kami di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberi kami berkat kekuatan melalui penguatan Roh Kudus, bahwa Engkau mau memakai kami semua, Engkau mau memberdayakan kami semua. Karena itu kuasailah kami, agar kami tidak menjadi orang-orang yang tidak hidup dalam kuasa Roh Kudus, namun sebaliknya kami menjadi orang-orang yang menampakkan kehidupan dalam Roh Kudus. Bapa Sorgawi, kami ingin menyerahkan kehidupan jemaat. Tuhan kiranya tetap memberkati kami. Kami percaya Engkau akan terus memelihara kami dalam masa-masa sulit di mana kami menghadapi pandemi Corona COVID-19. Kami percaya Tuhan akan tetap menolong kekuatan kesehatan kami, menolong ekonomi rumah tangga kami, menolong kami semua untuk tetap berkarya, walaupun kami hanya berada di rumah kami. Kami percaya Tuhan menolong dan menguasai kami semua. Bapa Sorgawi, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk semua orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan semua yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Memberkati pemerintah kami, memberkati medis, para medis, TNI, Polri, dan bahkan semua yang memberikan perhatian melalui dana-dana yang dibutuhkan dalam rangka perawatan dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan, dalam jemaat kami ada banyak sukacita yang dialami oleh jemaat Tuhan dengan pertambahan usia bagi beberapa saudara-saudara kami dalam minggu ini, yaitulah Nyonya Miriam Matande, Pascal Cristiano Darussa pada tanggal 31 ini.
Agus Juni pada tanggal 1, Julius Taruk Allo pada tanggal 2, Juni Angelika Gelong pada tanggal 3, dan Yogi Junianto Dasa pada tanggal 4. Tanggal 5, Juni Isep Samuel Matande bersama dengan Reza Aditya Pratama, dan pada tanggal 6, Narto Siruru dan Andika Tibala. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu akan semakin bertambah-tambah dalam diri anak-anak-Mu ini, sehingga pujian syukur hanyalah kepada-Mu saja. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu bagi anggota jemaat yang berada dalam kesakitan, sakit secara fisik, pun juga yang hidup dalam masa-masa tuanya. Tuhan, Engkau tetap berkati kami sekalian. Bersama dengan keluarga Bapak Junaidi, kami bersyukur atas sukacita lahirnya seorang putra di tengah-tengah keluarga. Kami percaya kelahiran anak kami ini adalah tanda sukacita kami bersama. Kami pun menyerahkan kekasih kami Ibu Yunita. Tuhan tetap menjaga dan menolong agar pemulihan boleh segera nyata baginya. Pun kekasih kami Ibu Destri atau Mama Gisel, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dalam hari-hari menantikan kelahiran. Semoga Tuhan berkenan atas semuanya ini. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami di jemaat Bontuala ini. Tuhan berkati majelis gereja dan pengurus OIG, agar kami tetap bersatu dalam masa-masa pelayanan dalam kondisi new normal ini. Bapa Sorgawi, inilah kami yang datang bersyukur kepadamu dengan harapan bahwa Engkau memberkati kami sekalian yang menikmati pelayanan ibadah ini. Semuanya kami bawa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Marilah kita bangkit berdiri. Kidung Jemaat nomor 237, Roh Kudus tetap teguh. Saudara-saudara, kerjakanlah keselamatanmu, hiduplah dalam kebenaran, Roh Kudus akan menyertaimu. Terpujilah Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan Allah kita yang mulia. Di tengah ibadah minggu kita pada hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Ibu Pendeta Christina Manginte MTH yang telah membawakan firman kebenaran dari Tuhan. Kita juga bersyukur kepada Tuhan telah menyatakan karyanya melalui pelayanan kantoria, organis, kameramen dan tim multimedia yang telah bertugas pada
pada hari ini dan juga majelis gereja yang telah bertugas. Kembalilah dengan penuh sorak-sorai atas kemenangan iman. Tuhan memberkati kita semua. Untuk mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 234 ayat yang ketiga dan yang keempat di hari Pantekosta. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.